paling tinggi dan sulit untuk diarit sebenarnya. Tapi ini kalau kita berpikir kecerdasan, kalau kita mau berpikir, kalau yang menemukan ini Islam, kita tahu Sunni, bisa saja kecerdasan beliaunya datang ke kita. Ini pendidikan ya, karakter ya, dan penanaman nilai nilai. Jadi lebih dari itu, kenapa dulu pakai ini lah? Karena saya kan fakultas pertanian. Saya ini fakultas pertanian, sosial pertanian. Dia tinggi padinya. Terus kemudian dia punya ternak di rumah, kalau dipotong bawah, maka rusak nanti ketika dipakai prosesnya. Potong atas daunnya mesti pakai makanan. iya. Satu, yang kedua ini, kalau kita berpikir hanya dengan kita berpikir mau menyimpan barang kecil seperti ini, ada barokahnya. Orang datang mau nonton ini semua. Masa lalu, jangankan ini alat untuk penumbuhnya. Nah, langsung. Ya, anak-anak yang sudah tahun 80-an lahir tahun berapa tidak tahu. Jadi penting ini apa? Perkenalkan. Apalagi musiknya waktu nunggu itu. Ya, ini malah sekarang tiap tahun dijadikan lomba di kecamatan Agustusan itu. Jadi bermula tahun 2013 anak-anak saya buatkan ini kalau ini kan yang asli. Saya buat untuk khusus dimainkan musik. Jadi tahun 2013 Maulid Nabi itu pakai asrakalnya itu pakai ini. Jadi, seru Pak. Walaupun sebenarnya saya takut karena kita mau mendatangkan Nabi dengan apa tidak dianggap mengolok-olok dengan ini. Walaupun saya sambutan sambil nangis takut juga, takut sana. Bukan ditanya, jangan-jangan dianggap mengolok-olok Rasulullah gitu kan gitu. Jadi tapi penting ini apa? Langsung kecil. Saya bilang di pesantren pun biasa ada apa kiasan-kiasan ya. Harus banyak diskusi, harus banyak musyawarah karena hasil tumbukan padi itu bukan karena langsung tapi kan hasil gesekan. Ini yang dibuat contoh. Jadi anak-anak kan tahu. Oh, jadi nama ini maksudnya. Jadi bagaimana kita mungkin anak-anak berpikir filosofi sebenarnya dulu pendidikan para Anda cocok jadi orang les bumi saja. Saya ke les bumi Jawa pembawayan. Oh ya, benar itu. Jadi pemahaman begini sama anak-anak jadi tidak kehilangan arah. Dia dapat tulis dari luar Pak. Nanti ini terjemah Indonesia sama ini. Ya. Saya ada juga gitu, mau dibuat semacam glosari. Bisa mungkin dibukukan jadi. Ini malah. Jenengan bukan dari mana sini? Kalau ini kadang-kadang ada anak-anak yang bawa dari rumah kapas atau saya bawa. Kalau ini kan ini saya selalu bilang ini kan tempatnya ini ada Pak. Yusur toh? Iya. Ini bukan itu. Yang sana tempatnya itu. Yang sana. Ini bikin baru apa lama Pak? Lama itu. Lama. Baju ini? Iya lama saya diberi orang. Berarti bukan baru. Bukan. Oh tapi dia bikin ya Pak ya? Karena sudah ada kainnya sih. Jadi begini saya bilang sama anak-anak ini berkah kita peduli dengan peninggalan, menjaga peninggalan, menjaga karya leluhur. Jadi barokahnya. Itu kalau berhasil bisa mincong lagi. Anak-anak sudah ngajak ini kembali ke kalau dulu Maulid Nabi ini kan itu yang diisi makanan hasil panen. Buat kue itu. Hah? Oh, untuk ini ya, penggilingan ya. Apa ini pres ini? Ya. Ini adonannya dimasukkan di sini. Oh. Pres ini. Ini nggak pernah itu Pak. Didekati oleh museum-museum yang terdekat itu. Kan di Bandung ada. Kami sebenarnya masih tanya-tanya gimana proses ngurus prosedurnya umpamanya yang dilegalkan. Artinya ada terdaftar juga di. Ini cat sama apa Pak ya? Ini kayu ini. Oh, ini imitasi. Karena kadang-kadang kalau ada cara buku yang nggak banyak tumpang masukkan di situ. Jadi memang saya menyadari dengan pasarnya akan stabil karena nggak ada saingan, tapi sulit untuk besar. Nah maka istiqomah di situ perkuat brand citra bahwa kita betul-betul
apa namanya betul-betul orang yang memang akan berdakwah, bikin aja brand dakwah ala wali songo misalnya begitu, itu kuat. Nah, tapi ini aja sebenarnya sudah bisa diterjemahkan sama anak-anak. Ini ketika dia mampu menyenangkan orang lain, indah, orang suka melihat. Kita manusia, tidak bisa kita menyenangkan kedua orang tua minimal ya, apalagi orang lain itu. Kita masa kalah dengan gedebong pisang. Jadi ini pemaknaan itu penting sekali. Karena dulu sebenarnya para salafus salih itu penuh dengan simpul, bukan bahasa lisan. Contohnya bisa bagaimana berdirinya ini itu pakai simbol tongkat tasbih. Tongkat tasbih. Lambang NU itu nggak akan terus loh, nggak dari luar kan? Ada lukis juga Pak? Lukis, sudah beli kanvasnya juga, tinggal dilukis mau diabadikan dalam lukisan. Ada tenaga lukis ya? Insya Allah ada, tinggal maksudnya, sudah beli kanvas, sudah tinggal. Untuk melebarkan pasar Pak ya, sering-sering aja bikin pameran. Tidak harus keluar, orang yang diundang ke sini misalkan. Atau kalau ada kegiatan NU, kita ikut pameran di event itu. Nitip ya. Ya izin saja. Semua misalkan bangun meja kita, cuman kita pameran di situ. Kan senang juga yang punya event kan Pak. Dia tidak perlu keluar biaya, tapi tambah marak kan. Karena ini kalau di rambut banget, wih luar biasa ini. Luar biasa betul. Ini juga sudah sedang dianggarkan untuk buat tempat khusus. Ini kan tidak layak. Ya, yayasannya legal formalnya sudah ada Pak ya. Termasuk lembaga pendidikan dari MTS, untuk yang jenjang alia itu ya PKPPS. Itu malah menjadi menarik Pak. Kenapa Anda bisa lebih banyak mengeksplor kegiatan seninya di situ? Nggak terikat dengan kurikulum. Ada pasar malam. Anak-anak ini ngisi panggung 4 malam, tiap malam di panggung itu, di pasar malam itu. Orang tanya kok bisa ya? Yang pondok kok bisa? Ya pondok yang bisa 24 jam punya waktu. Biar agak beda dengan performer yang lain, maka di sela-selanya harus dikasih tafsir dakwahnya Pak dari kesenian itu. Karena nanti akan berbeda kan. Sementara performer yang lain sekedar perform saja, dinikmati performnya. Kita ya ini juga Roma lah Pak. Sebelum lagu kan Roma mesti ngasih ke apa ya nilai-nilai dakwahnya dulu. Itu menjadi menarik Pak. Masuk ini ada alat musik yang juga ada musafir datang ya, saya punya syair-syair berbahasa Bawen banyak itu sudah dibukukan. Ketika ada musafir itu dia ahli dalam membuat nada lagu itu. Saya pertama suruh buat Mars Penaber ya, Mars Penaber sini yayasan. Dia buat Mars setelah ternyata benar-benar bisa. Maka saya ajukan itu, saya suruh buatkan lagu. Ternyata dapat 10 lagu. Jadi 10 lagu. Kalau sekarang dikalkulasi sudah puluhan juta sih. Anak-anak kan minta setiap acara pengantin itu ngisi acara. Jadi dia pulang punya kesimpulan, anak-anak itu harus ada alat musik bonang. Ya. Saya tanya kenapa harus bonang? Mengenang jasa Sunan Bonang karena Sunan Bonang pernah dibawa. Dan anak sudah bisa memainkan ini semua. Keren. Betul, panjenengan. Saya menemukan pesantren yang fokus banget di dunia seni mungkin baru panjenengan Pak. Saya keliling Jawa Timur itu. Kalau yang saya cerita tadi itu bukan pesantren Pak, yang di Jember itu kayak semacam kelompok belajar gitu. Dia dengan paket ABC. Keunggulannya pada tari, terus kemudian dolanan anak khas Nusantara. Jadi ini ngajinya juga full. Bagus Pak. Dan PKPPS itu karena full ngaji. PKPPS itu. Iyalah, karena enaknya gitu. Itu kan hanya pelajaran untuk ujian saja. Itu pun 1 jam 1 minggu sekali. Jadi ngajinya full. Saya bilang kalau kalian udah bisa ngaji ya jangan salahkan saya. Waktunya sudah full, pagi, siang, sore, malam, subuh ngaji lagi sudah. Anak-anak suruh tahlil ya tahlil, manakipan ya manakib. Hampir semua. Anak-anak juga ke petani, ke kebun itu juga, peternakan juga, membatik juga. Pastinya masuk. Mestinya artinya saya tidak tahu anak itu sudah ada yang diserap enggak.
paling tidak apa yang pernah dilihat ada yang terekam. Iya. Suatu saat pada waktu Karena learning by doing itu jauh lebih membekas Pak daripada sekedar diserap. Keren. Santrinya berapa Pak? 130-an. 30-an. Sanawiyah PKPPS ya? Ya, ada yang kuliah Mas. Ada kuliah. yang PP nggak? Dari rumah? Nggak ada. Semua kalau masuk di sini sekolahnya harus mondok. Nggak dari rumah. Pertarungan setelah saya logikakan yang paling masuk akal begini. Kalau arahnya ke sana, yang paling rasional alasan saya. Orang mau nitip anak, mau nitip yang aman. Yang aman, yang tidak ada luaran itu. Itu tiap tahun minimal 30 Sanawi itu. Tahun ini saya 24 entah kenapa. Bagus Mas Pak, menurut saya masih stabil. Kata kuncinya pada banyak perform, maka itu akan membuka mata. Hanya manajemen, artinya saya tidak punya manajer Tim, ya. untuk tim yang ini yang ngurus ini siapa gitu. Itu atas saja anak-anak aja dilatih Pak. Saya tadi melihat langsung ada yang ngerekam ini, saya harus apresiasi Pak. Berarti betul-betul memperhatikan data. Iya, iya. Kan jadi direkam. Punya akun YouTube Mas. Ya, itu. Dinas. Karena ber-TV. Performa ada panjenengan ini dikit-dikit masukkan YouTube. Penggalan-penggalan kecilnya diupload melalui WhatsApp, status Instagram dan lain. Saya pikir itu nanti lah. Ini barusan ada kapal pesiar yang keliling dunia, Arka Kinari, konser, konser musik. Saya bilang gini sama dalam sambutan umum, ini sudah menyalahi pakem. Umumnya pesantren itu tabligh akbar, ini pas konser musik. Arka. Tapi penting karena dia kampanye tentang kerusakan lingkungan sampai kerusakan iklim itu yang jadi penting. Saya jujur ini unik dan bagus. Enggak. Sebenarnya di sini bukan saya berpikir arah ke sana. Selera sendiri. Justru kalau dimulai dari passion itu lebih total ya. Iya. Betul lebih total. Dari passion ya, total. Jadi ini biasanya musik. Ini di tiap titik ada speaker. Nah terus apa namanya selain seni, coba aja diperbanyak dolanan tradisional. Ya ada kala itu hanya dimainkan aja pada ada kunjungan-kunjungan. Ya. Karena itu nanti menarik anak-anak yang gak mampu pondok, dia tertarik mainannya dulu. Jadi promonya ditonjolkan kepada kesenian dan itunya, otomatis kalau sudah masuk maka masuk ngaji kan. Tapi ya sekali itu kita harus bersiap diri bahwa pasar kita itu tidak luas, tidak besar, tapi akan stabil. Kenapa? Nggak ada yang garap yang lain, ceruk itu ada. Saya sempat mikir mundur ya, takut. Karena ketika rame-rame kapal-kapal pesiar itu kan turis-turis mancanegara itu kan wali santri ada yang resah, orang-orang gunung-gunung itu kan khawatir gimana pondoknya turis terus datang ya mungkin karena orang kafir gitu kan. Saya sempat dengar dari anak-anak, saya langsung ambil sikap, dikumpulkan wali santri, saya beri pemahaman, ndak usah takut, ini anak-anak sampean ini sudah ndak kagetan ngelihat turis di mana-mana, sudah biasa, ndak gila selfie lagi di luar, sudah biasa ketemu di pondok. Satu itu kepentingan anak, yang kedua anak itu kan anak-anak juga jual souvenir gitu. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita juga ikut mengkampanyekan Islam yang ramah. Betul, itu dakwah. Yang mereka datang kan di pusat pendidikan Islam kan gitu. Jadi mereka guyon sama anak main tradisi, main gasing, main somong itu katanya ini biasa. Walaupun tidak paham bahasanya sebenarnya. Nah, ini yang mau saya bilang terakhir. Tambahkan materi ilmunya satu bahasa Inggris. Dan itu nggak sulit tambahkan bahasa Inggris itu. Iya. Nyari saja guru bahasa Inggris di sini yang suruh seriusi begitu, wajibkan saja ada momen-momen Inggris, misalkan ada hari wajib berbahasa Inggris begitu. Kalau tidak berbahasa Inggris maka dia harus menghibur temennya misalkan gitu, dan lain. Atau kalau nggak bahasa Inggris maka kalau ngomong biasa maka harus ngapalkan alfiah sekian misalkan. Jadi di sini sering penelitian tentang seni, tentang budaya itu biasa ke sini. Jadi saya sudah dokumen sihir panjenengan itu kalau ketahuan orang kampus mahal itu. Mahal sekali. Itu sempat dikopi sama itu dari Unir itu. Harus berbayar ya, copyright lah. Harus berbayar. Dan menurut saya di Jombang itu ada gereja Jawi Wetan. Gereja berbahasa Jawa terbesar dan tertua di Indonesia.
namanya Gereja Jawiwetan, susah memang. Itu langsung ikut Roma. Itu dokumen-dokumen Injil berbahasa Jawa lama. Oh, itu tempat penelitian luar biasa. Anak saya yang nomor 2 kan kuliah di Kediri, di Ma'had Ali. Kan Ma'had Ali sana jurusannya kan tasawuf wa tareqatuh. Oh, cocok itu. Jadi ketika seni buka saya Pak, ternyata ya saya hampir sama itu begini. Oh, nanti tak anggap tak sarahi saya. Iya. Bagus, saya bilang. Jadi skripsi gitu. Iya, ya, syukur-syukur begitu. Dia mungkin ya kan cewek, dia biasa main begini sambil nyanyi, biasa manggung sudah biasa di sini. Jadi sampai di sana ada lomba cipta himne. Himne di Ma'had Ali Al-Fitrah. Dia yang juara. Cipta syairnya sama lagunya sama musiknya sekalian. Dan yang dipakai sekarang di sana ya dia. Keren. Tambahi bahasa, sering pentas. Tentu harus mulai berbayar pentasnya, walaupun mungkin tidak terlalu mahal. Satu anak misalkan 50.000 sekali pentas. Kalau ada 10 anak berarti kan 500.000. Ini kan pertama travel mau bawa orang ke sini itu dari konjen Jepang di Surabaya. Dia tanya begini, Pak, saya bayar berapa, Pak? Saya mikir, ternyata bisa diuangkan gitu ya. Baru berpikir ini, ini bisa diuangkan ternyata. Ya bayar Bu sekian. Jadi terus kalau ada. Dan bagi mereka murah sekali, Pak. Iya. Murah sekali. Kemarin kan menurut saya hari kemarin baru dari konjen Jepang dan dari dutaan konjen Prancis di Surabaya. Itu berbahaya, Pak. Kan bawa anak-anak itu yang konjen itu kan sini kan biasa anak latihan pencak bawain itu. Pencak bawain, yang pakai pedang. Iya. Serat kena punggung itu. Bukan. Pencak biasa ini pedang ini. Jadi anak-anak untuk latihan pakai itu pedang kayu, Pak, rotan bisa itu. Jadi mereka suka, mungkin ingat apa itu Jepang. Itu tradisional banget, Pak. Tinggal ditata yang bagus, kebersihannya ditata yang bagus, terutama pada barang, perawatan. Jadi memang sekali lagi pangsa pasar itu tidak lebar, tapi stabil. Kenapa stabil? Nggak ada yang ganggu, dan ini nggak ada yang bisa ganggu, karena butuh orang yang memang nyemplung seni. Nggak bisa kalau sekedar ikut-ikutan. Nggak bisa, nggak akan bertahan lama, nggak akan bertahan lama. Terus buat perbanyak karya untuk mendapatkan masukan, karya yang bisa dipamerkan, yang bisa dijual, yang bisa tampil. Itu menjadi, menurut saya akan ditambahi bahasa Inggris karena sudah mulai ada turis. Itu menurut saya luar biasa. Saya sarankan jangan minta DLK jurusan. Selalu ngurus itu tidak pernah. Ini karena yang khas nih. Turunan. Ini rumah khas Bawean bentuknya gini. 1883. Ini miniatur rumah Bawean 1883. Memang begini, Pak. Jangan dapat referensi dari ada di internet kan, itu ditemukan di Belanda. Tropen Museum Belanda. Yang ini rumah Limas. Yang ini rumah Bangsan. Ini tapi kayu-kayunya sudah kayu baru, Pak, ya? Kayu baru ini. Kan bentuknya dengan sama kayu. Sedang memperkenalkan sama anak-anak. Keren. Ini batu sudah tempat anak-anak batu. Itu anak-anak batu. Di Jombang itu, Pak. Batik Jombang itu ada. Dan karena dia pemainnya sedikit, akhirnya menjadi khas, oleh-oleh. Akhirnya menjadi oleh-oleh. Memang sih, bila jalan tidak menjadi mahal banget, Pak. Satu potong itu di atas 500.000. Ini pesanan orang Malaysia, jadi berapa? 10 meter. Ini batik khas Bawean. Ya. Ini yang kebetulan yang motifnya bukan yang khas kan turun sama ani-ani itu tadi, tanduk rusa. Tapi warnanya memang kuning, coklat, sama hijau. Ini masih macam-macam itu kan pesanan. Macam pesanan. Berbahagialah punya keterampilan begini, Mbak. Sudah jarang orang yang bisa begini. Ini kalau di dunia modern mahal. Sudah seni yang Anda lakukan. Ini sudah mulai garap yang tulis untuk seragam di pegawai kecamatan.
Ya mudah-mudahan berjalan ini nanti Pak Camat setelah pakai di kecamatan mau diusulkan ke desa. Kalau ada apa Gus ya ini ke sini. Kasih aja satu jendela yang khas ini. Enggak ada mbak kuawung, Mbak. Masa kecil saya di rumah nenek itu banyak kelapa, Pak. Tapi begitu saya lulus MI itu kelapa habis dimakan. Jadi atas dimakan kuawung, apa namanya? Kuawung ya namanya? Sudah mati sendiri dari atas. Potong jadi kayu, tiang. Keren. Tapi itu tadi, kita harus menyiapkan hati bahwa pangsa pasar kita tidak besar, tapi selalu akan ada. Awalnya kita kan menutup diri sih. Kami menutup diri. Apa nama kan tidak punya, tidak pernah pakai spanduk. Menutup diri. Tidak siap sebenarnya, tidak siap tampil. Tapi pertama nulis itu Surya Online. Tidak sadar kan ada wartawan main-main. Ada wartawan GTV Gresik itu datang meliput Pak Kosim saat itu, dia ngirim liputan di warnet. Tolong bawakan itu teman ke sana, ajak ngopi katanya. Ngopi ngobrol-ngobrol tidak sadar saya dia nulis. Sudah beberapa bulan kemudian jawab pos. Saya jawab pos sudah tidak siap, di awal wawancara saya tolak, tapi kasihan dia menjawab, kasihan anak ini dilayani. Akhirnya kan juga ada Net TV, sudah TV yang lain. Sudah saya bilang sama anak-anak juga sudah terdoktrin, tidak mau kan. Saya bilang sudahlah, mungkin perjuangan kita sekarang bukan menutup diri, nata ya. Mungkin sudah waktunya harus turun gunung. Jadi saran saya tambah bahasa Inggris, produk karya yang bisa dipamerkan dan dijualkan diperbanyak. Yang ketiga, untuk menambah keantikannya, Pak. Menambah keantikannya. Ada menu non sewu, wirid. Maksudnya begini. Kan di sini masih saya melihat masih belum ada pondok yang khusus mengajarkan kesaktian. Nuraga. Ya itu Pak. Terus silat. Pokolan itu. Terus lanjut. Ditambah menu itu. Karena itu akan semakin memperkuat keunikan sini gitu. Ini kan bunganya yang tadi kayu santeki itu. Yeah. Ini tadi yang ani-ani itu tadi. Betul. Berarti ini desainnya khas jenengan. Iya sih. Tandu. Kalau anak-anak di komputer kan sudah bisa mereka. Ya. Ini yang curung. Curung itu berarti kayak gazebo ini. Ini. Ya, gazebo. Ini katanya kan khas. Konstruksinya khas. Betul. Iya. Kan khas. Ini kekhasannya Bawean. Iya. Jangan dapat info ini dari mana? Loh, ini itu ada bukunya kok. Hasil laporan saya diberi dari Bapak Dayat. Luar biasa. Ini sudah sulit sekarang nyarinya. Kalau tadi kan satu saya di rumah Gus Burhan itu kan. Ini saya semua ada 9 sama ini. Sama ini 9. Kalau ini kayu lama Pak ya? Ya kayu lama itu. Semua kayu lama. Semua kayu lama. Di atas yang tempat padi. Iya. Kalau itu kan masih berisi padi. Bebas tikus. Mestinya itu kan ada kabel yang anak-anak lewat kabel. Seharusnya bebas tikus. Seharusnya bebas. Teorinya ngomong gitu. Iya. Itu celepang itu. Ini sudah koleksi ini ada yang celepangnya ada segi 4, ini yang celepang panjang, ini yang bulat, celepang gitu. Betul Ki. Panjenengan min jumlahi khosois. Unik. Memang cerungnya tidak luas, tapi pasti akan ada
Saya hampir bisa, menurut analisa saya hampir ada, asalkan mau disekomai. Tapi ya itu tadi, tetap ya harus kita dakwah itu haruslah. Si iklan, ibar kepada masyarakat tetap harus. Nah, yang paling mudah bukan dengan bikin banner atau bikin brosur, tampil, performa. Kalau ke masyarakat mungkin bisa digratiskan, tapi kalau ke acara event-event, misalkan pameran pasar malam harus sudah mulai berbayar. Ini untuk masyarakat, ini bukan kalau orang mengundang minta murah kan nawar Ya. sambil promosi, sudah lewat promosi, sudah mau cari uang. Iya. Ini apa lebih besar ini hasil dana membuat yang ini dari hasil anak-anak mentas itu. Kalau mentas 2 juta, 2,5 juta. Berarti sudah punya kepercayaan. Iya, sembawean. Monopoli kan? Monopoli, iya. Artinya tergantung orang minta gambus, ya gambus. Ya, lengkap semua, tampil sampai ke tungkai itu tadi yang aduh itu. Semua di bawah saman, di bawah semua kalau sudah minta. Kalau minta 1 malam panggung dimainkan sendirian juga mampu anak-anak itu. Dari umpamanya alirannya Habib Syekh sampai musik modern lengkap. Sudah matang, kontennya sudah matang, tinggal proses penguatan di pemasaran. Pemasarannya, manajemen anda yang mesti komen di situ. Jadi umpamanya tadi yang ini saja, ini mau dinarasikan dengan diperagakan, dibuat konten beberapa puluh anak-anak di situ. Jadi anak-anak benar-benar. Saya di sekolah kan, kalau di dasar itu kan ada pelajaran bahasa daerah Bawean. Ya begini ditulis, dinarasikan. Sebentar saya nanya, ini kan alumni pun deh. Saya pondok sebelah. Pondok Falah. Sukawanen, kayak Fauzi. Iya, Fauzi. Kakeknya kayak Fauzi. Terus belajar seninya kemana? Enggak pernah Atau belajar. Enggak pernah belajar. Saya kalau ditanya secara teori enggak tahu. Jadi teori wangsit Enggak. bisikan langit Enggak. Saya juga enggak tahu. Ini cuma selera saja. Ini kan cuma ngumpulkan, siapa Anda bisa ngumpulkan. Hanya orang kurang perhatian saja. Punya kepikiran untuk ngumpulin aja itu sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena saya sudah berpikir banyak hal-hal yang masa lalu yang sudah hilang. Saya rasa. Jadi jangankan sebesar burung ya. Nah, ini aja sudah jadi pikiran. Sampai intonasi per kampung itu kan sudah mulai. Beda. Tiap kampung itu ada intonasi sendiri kan, dialek sendiri. Itu jadi pikiran sampai sekarang belum keturutan. Saya datang ke mereka, ada mungkin buat apa, kita cari tema sana, mungkin cerita rakyat, suruh ngobrol itu direkam sampai ke situ keresahan itu. Asli dengan seniman yang otodidak. Enggak, yang menginspirasi saya begini. Kakek saya ahli membuat biola, ahli membuat biola sambil main. Dan Bisa main biola. Padahal kakek Pak ya. Kakek. Berarti gaulnya sama orang Belanda dong. Orang Jepang. di sini dia di Riau, di Tanjung Pinang orang sini. Orang tua itu kan Melayu. Ya. Jadi Tanjung Pinang di Riau sana jadi mainnya. Jadi dia membuat, bisa mainkan. Orang pada masanya kalau main tidak bisa nyanyi. Kakek saya sambil mainnya sambil nyanyi sambil nari juga. Saya masih ngikuti nonton tapi tidak pernah belajar. Masa kecil. Tapi dia ini cara merawat. Yang menguatkan pikiran saya cara merawat, bukan cara memainkan. Cara merawat alat-alat. Iya, alat ini. Itu kan dulu kan benang-benangnya biola itu kan apa? Untuk stiknya itu kan benang-benangnya pisang gitu. Senarnya paling rem sepeda ontel itu senarnya itu kan itu yang dipakai. Jadi itu kan direkatkan begini, pakai lebah kolanceng itu. Jadi ini kalau Madu lebah kolanceng. Rumahnya itu ya. Jadi ini kalau musim kemarau biasanya kering, lepas, mesti dibasahi. Bagaimana cara ini motornya ini biasanya kalau panas mesti los, harus dibasahi. Cara merawat. Tidak diajarkan cara memainkan. Saya masih punya peninggalan kakek biola. Ada 3 malah. Ada 2. Masih dirawat karena itu yang
apa pesannya yang paling kuat? Karena cara merawat bukan cara memainkan. Yang sampai cara merawat ya sampai ini juga pikiran saya malah dirawat juga. Jadi bukan darahnya bukan darah kiai, yang potongannya juga bukan. Kalau ngajinya di sini, Hah? konsentrasinya banyak di mana? Nahu, sorof, hadis, fikih, apa? Umumnya pesantren. Umumnya pesantren justru di sekolah ada program tarjim itu yang di Garut, Ya. Ya. PPTK, PPTK. Kiai Khairul Anam. Tarjim bahasa Al-Quran ke Iya. Indonesia cepat gitu ya. Ya, Kiai Khairul Anam itu. Iya. Kalau di LPPIK di Muhammadiyah itu LPPIK. Kalau di yang di Garut, pada di Rungkut itu PPTK, program program pelatihan terjemah. Ya tadi, jadi lengkap dengan bahasa Inggris, pada banyak perform dan karya yang bisa dijual. Yang ketiga, ya biar semakin nanti kasih kajian tasawufnya yang apa ya, yang tasawuf yang bangsa wirid kesaktian lah. karena umumnya dulu ya seni itu kan dekat sekali dengan pemahaman saya yang bukan orang seni ya, dekat sekali dengan mistik gitu ya. Walaupun sesungguhnya juga enggak banget sih. Contoh misalkan keris itu kan dekat dengan mistik. Terus misalkan dulu apa namanya nari itu kan ada mestinya. Kalau saya malah kuatnya begini sekarang di orang Bawen itu leluhur kita, orang Bawen dulu ada istilah petwa. Petwa itu semacam apa ya? Pesan aja muka sewe sakitan lah kerami. Katanya ke ijong sini desa apa? Coba dalamnya beda sih. Pangkis sebenarnya taran. Jadi apa itu artinya? jangan buka sewu itu maksudnya jangan kawin dulu sebelum mengukir langit. Orang Bawen kan perantau. Ya, sebelum merantau. Ya, merantau dulu. Jangan merantau dulu, jangan acek ngukir langit mung kita cukup sangona. Ada yang bilang sango, ada yang ilmu. Jangan merantau sebelum siap lahir batin. Bakalnya orang sebodoh-bodohnya dulu mesti sapina, sulam, berjanji mesti selesai. Jadi termasuk di situ sango yang dimaksud kanuragan. Bukan bela diri. Bukan kanuragan. Jadi Bawen itu ada apa bela diri khusus. Pencak Bawen. Ada pencak Bawen. Kalau pencak itu lebih kepada pertunjukan di gelanggang seni. Kalau yang lebih dari itu pokolan. Pokolan. Ya. Pukulan khas Bawen. Ya, khas Bawen. Jadi maunya ke sana. Jadi bagaimana mengabadikan pesan leluhur itu tadi. Ini sudah mulai. Sekarang ini sudah ada 2 karya yang maunya ya terserah biarlah zaman membawanya mengarahnya kemana. Dari batu ini dibuat semacam kalau di Jawa udeng. Jadi khas itu. Ada 2 macam. Yang satu berbentuk seperti udengnya pendekar untuk di gelanggang. Ada yang kedua seperti pakaian belangkon hari-hari itu. Yang sebenarnya di situ ada pesan. Sebenarnya mau mengabadikan pesan saja. Dari bentuknya ini ada makna simbolisnya begini, filosofinya begini. Ini artinya apa? Ini artinya kembali kepada karakter orang Bawean yang suka mengalah. Kalau Jawa kan ada keris tapi di belakang. Kalau Madura kan ada celurit. Kalau orang Bawean kan tidak punya senjata. Tidak punya senjata. Artinya dia tidak mau bertarung gimana. Tapi kalau terpaksa pakai pukulan tadi. Ya tadi itu sudah. Karena memang sudah termasuk jangan merantau sebelum siap. Segala bekal ilmunya. Iya, lahir batin. Mau mengembalikan ke situ sebenarnya. Saya bilang sama Gus Nur, Gus, karena sampean kuliah S2-nya di multikultural. Pendidikan Islam multikultural. Buatkanlah ini konsep pendidikan.
jadikan maunya pendidikan karakter berbasis kearifan lokal umpamanya. Jenengan sudah punya itu Pak? Ya tinggal Di kepala jenengan itu sudah ada semua? Iya, kalau Pak Haji Hadisin itu, ini konsepnya gimana manajemen? Enggak punya Pak, ini anak ngalir aja, enggak terkonsep. Maunya dikonsep biar barangkali ada, kan banyak orang mau studi Bandung. Nah menurut saya, benar Mas ini, pengajian, pikiran, renungan, filosofinya beliau itu direkam. Tapi selesai direkam, ada yang ngetik juga. Sehingga itu nanti menjadi buku. Dan baru kita butuh orang yang ahli. Ya nanti tinggal editing aja jadi sudah. Karena susah menstrukturkan seni itu, justru semakin distrukturkan semakin tidak nyeni. Jadi saya masuk tadi itu begitu langsung jenengan tunjukkan itu sudah ada isinya, artinya sudah ada arahnya, sudah ada kontennya, sudah selesai lah menurut. Ada itu semua 60% anak semua yang buat bangunan itu, dinding itu semuanya anak yang nganyam. 60% kerjanya. Berarti anyaman anak juga bisa. Misalnya biasa itu. Yang ngajari siapa Pak? Asalnya kan saya kan SD punya keterampilan itu. Anyaman. Diperkenalkan sama anak-anak. Anak tahu dasarnya. Ternyata anak-anak ngupload di internet. Saya sudah tidak bisa ngikuti. Jadi motif-motif itu sudah anak-anak mengikuti internet. Ini sudah difokuskan ke ini Pak menurut saya. Saya ada di Semarang itu sekolah inklusi itu sekolahnya Masya Allah. Kalau yang nggak jauh ya, tadi kan saya cerita di Jember ya. Apa namanya sekolah di Jember lupa saya, Pak Supo Harjo itu saya kok lupa namanya. ini sebagian orang mau dipatenkan, mau di launching banyak khas bawean. Saya tidak kepikiran ke sana. Yang penting ini buat ini pesan yang mau lewat simbol-simbol mau menyampaikan itu sama anak-anak sebenarnya. Itu saja. Tanoker Pak. Coba Mas nanti ya googling internet Tanoker ya. Okay. Itu nanti cocok sekali pengelolaannya ala sini. Kalau di Semarang itu ada sekolah inklusi. Dia nerima anak berkebutuhan khusus. Tapi ya dia ajari sesuai dengan kebiasaan dia Pak. Contoh nggak punya tangan, kaki tinggal satu, jemarinya nggak lengkap, bisanya hanya main HP pakai kaki. Diajarin untuk jual pulsa, diajarin untuk jadi konten kreator dari kebiasaan kakinya. Jadi luar biasa. Anak mudah sekali menghafalkan lagu, dia ajarin ngapalin lagu. Saya lupa namanya kalau yang itu. Jenengan nanti googling ya. Kalau di Jember Tanoker namanya, Tanoker. Kalau di Salatiga namanya Qoryah Thoyibah. Qoryah Thoyibah. Dua itu bisa menjadi role model paling tak sebagai acuan bagaimana pengelolaan dan arahnya. Tapi sekali lagi, sekolah-sekolah itu tidak akan besar. Saya bisa pastikan tidak akan besar. Tetapi juga tidak akan mati karena segmennya itu segmented. Sangat segmented. Sama seperti pelukis, Pak. Tidak mungkin jual lukisan itu sampai ratusan sebulan, tidak mungkin. Tapi selalu ada pembeli lukisan. Dan semakin lama semakin mahal. Di tingkat bagaimana ekonomi, harapan ekonomi saya di kambing itu kan sudah berapa puluh gitu kambing itu sudah hasil beranak itu kan itu kita dibina oleh jadi mitra binanya Unibrau. Kemudian di kebun itu juga saya mikirnya apa yang belum pernah orang pikirkan. Saya tanam pinang juga di sana, kelapa juga. Pikiran saya suatu saat mungkin kapan bawean akan bisa ada situasi seperti itu, maunya ada kios-kios kecil yang menunya kelapa. Jadi beberapa titik ada teman-teman alumni yang buka kios, kita yang nyopelah itu. Jadi ada timbal balik kan, pokoknya pinang. Saya juga tanam pinang, targetnya juga jus pinang nanti di kios itu ada menu ini. Jadi yang punya kios teman-teman alumni kita yang nyoplai bahan bakunya maunya begitu. Jadi kebun itu sudah arahnya ke sana. Cuma kan kalau punya uang 500 ya beli sekuatnya. Jadi kayak sekolah panjenengan Pak, nggak usah terlalu susah, perkuat saja menu ini Pak. Perkuat menu ini saja. Mata pelajaran itu
sudah harus banyak dibuang. Saya bocorin saja. Saya bikin Akoba International School tahun kemarin di tengah pandemi. Itu laku, Pak. Saya itu membuang hampir semua pelajaran. Bukan berarti itu nggak diajarkan, tidak. Pelajaran yang menjadi keunggulan kami, saya ajarkan sebagai keunggulan. Contoh misalkan, sekarang itu pelajarannya anak-anak hanya ngaji, itu harus ya, karena keunggulan kita ngaji. Yang kedua adalah logika matematika, logika bahasa Indonesia, dan logika bahasa Inggris. Hanya sekedar 4 itu. Kenapa? Karena ternyata setelah itu kita canangkan mulai altar-altar baru ini, karena kita melihat anak-anak itu logikanya masih lemah, literasinya lemah sekali. Setelah itu ternyata bulan kemarin diluncurkan oleh Menteri bahwa UTBK, ujian tulis masuk perguruan tinggi berbasis komputer, itu berubah sistemnya, tidak lagi berbasis pelajaran, berbasis pada literasi numerasi. Persis seperti konsep kita. Ya alhamdulillah kok nepai gitu. Tapi pelajaran yang lain seperti kurikulum nasional saya berikan tetap, cuman modelnya yang berbeda. Saya berikan model kayak seminar, kayak tutorial di akhir semester. Bisa adopsi Pak nanti ya. Gampang sekali. Jadi contoh, misalkan sini keunggulannya Pak, guru itu dikuatkan, terus kemudian materi yang lain dikurangi saja jamnya, penguatannya di akhir semester dikasih semacam tutorial. Tutorial itu semacam kayak kursus singkat gitu lah Pak. Padahal sini punya guru yang alumni yang pernah kerja di Primagama itu. Mesti kan enak tinggal niru itu aja, apa semacam bimbel itu gitu kan di akhir semester. Bahkan tidak harus niru. Sebisa guru itu setting sendiri. Sekarang nggak ada ujian nasional loh Pak. Anda bisa meluluskan sesuka Anda dengan standar Anda sendiri toh. Anda yang buat standar kelulusan kan kita sekarang. Ya serah kita dong. Mau penandatangan SK kriteria kelulusan kan panjenengan. Anda saja. Kata kuncinya adalah menu utama kita harus betul-betul kita jaga mutunya. Ngajinya pasti karena pesantren. Tentu harus tujuan ngaji itu nanti apa. Yang kedua seni, karena di sini membahas seni. Seni apa? Setidaknya satu anak harus menguasai satu seni yang sampai pada tataran ahli. Jadi mungkin kita sekolah swasta ya harus mainnya kayak swasta. Atau mungkin selama ini guru kan cukup kan. Kalau harus mangkas itu kan harus merekrut. Lu nggak usah dikurangi Pak. Kan nggak kerjanya kalau dikurangi. Loh itu kerja lah. Disuruh dampingi anak-anak untuk bikin karya. Terus kemudian nanti dirapel di belakang. Bisa lah tetap. Haknya jangan sampai dikurangi. Kalau dikurangi biasanya muncul gejolak. Iya. Tetapi ketika kita menambah yang lain, kita juga butuh tambahan tenaga kan Pak. Walaupun dia tidak bisa masuk ke konten, tapi kita bisa mengendalikan kelas. Contoh ketika praktek membatik, kan tidak perlu gurunya datang. Guru yang lain bisa nungguin kan. Kebersihannya, mulai dari kerjasamanya, mengembalikan alat dan lain-lain kan guru apapun bisa. Sudah sama saja lah haknya. Kata kuncinya. Nah pelajaran dia nanti bisa kita tutorialkan, nilainya tetap bisa diambil dari itu. Dari tutorial. Sehingga penguatan core bisnis di sini bisa jalan. Core bisnisnya apa? Seni dan ngaji. Nah, tambahi bahasa Inggris saran saya biar di internasional. Dan itu bukan satu yang sulit teman saya. Tapi ya harus saya bilang bahwa jangan berharap ini besar. Artinya standar besarnya ini itu mesti tidak sampai ribuan gitu tidak. Tapi kalau nyampe 500 masih mungkin. Kalau melihat usahakan ini promonya sampai keluar bayan. Biar nanti dari luar bayan masuk. Jaringan les bumi itu harus dimanfaatkan. Anak-anak sana nggak ada pesantren seni, saya yakin di Jawa Timur nggak ada lah. Nggak ada saya yakin. Bisa dimainkan ke sini. Bekali saja channel YouTube-nya di-share. Ini lihat channel YouTube. Ini kan karena enaknya begini, kalau di sekolah saja di formal itu kalau ada jam aktif ya, tiba-tiba ada jenengan, saya butuh jenengan untuk motivasi teman-teman. Break semua kelas bisa dikeluarkan dan itu sudah bisa diterima oleh guru dan guru sudah terbiasa. Satu yang kedua, anak-anak kondangan umpamanya ngisi acara diminta Pak hari ini jangan ngaji dulu, anak-anak latihan biasa aja. Karena sudah enggak kekurangan jam ngaji. Enaknya gitu. Asli loh Pak. Lebih enak. Kita seringkali mengelola lembaga ini terlalu terbebani dengan regulasi.
Tahu tuh bener Mas. Padahal di situ ada nilai-nilai edukasi Ya. jadi anak-anak keundangan di pasamuan orang banyak itu kan bagaimana dia bawa sikap itu juga Berani tampil itu sudah Iya. luar biasa. dan sikap di sana itu yang sebelum berangkat di briefing awas ya Sopan santunnya, Ya. tutur katanya. kalian itu di sana mau di Gimana kayak pesantren. Iya. Penting di praktik langsung di sana. Semoga berkah ya. Pertahankan, menurut saya pertahankan ya. Karena nggak ada, saya belum nemu. Saya ini keliling Jawa Timur ya, belum nemu ada pesantren seni itu, baru jenengan. Dan jenengan bisa melakukan itu karena memang jenengan dari nuraninya Ya. sudah passionnya ke situ. Jadi indah saja begitu menjalani itu. Sama, saya itu walaupun sarjana pertanian, tapi saya itu sungguhnya darahnya itu dari pendidikan. Sehingga kalau disuruh ngobrol pendidikan, syahwatnya tinggi sekali. Suruh ngobrol pertanian malah nggak bersahabat Seperti ini, sekali. seni maunya latihan anak-anak coba garap lagu baru, saya garap lagu baru, maunya pas tangan, tapi aku mesti kepikiran setelah mesti di finishingnya mesti tampil lah. Oh, coba saya mau lihat, mesti itu, tidak bisa.